Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang dampak komunikasi nonverbal dalam mengajar untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurina Najwa Arifah, dan anggota kelompok saya, Rizky Amalia Soleha, Mutia Amalia, dan juga Muhammad Aryadi. Baik, masuk ke materi pembahasan. Komunikasi nonverbal penting dalam interaksi manusia, terutama dalam pendidikan, meliputi bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Kemajuan teknologi dan metode pengajaran menuntut pengajar untuk memanfaatkan komunikasi nonverbal dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Komunikasi efektif sangat penting sebagai dasar lingkungan belajar positif dan produktif. Komunikasi terbuka antara guru dan siswa menumbuhkan hubungan yang positif dan meningkatkan motivasi siswa. Komunikasi penting untuk memberikan umpan balik yang membangun untuk siswa. Model komunikasi Albert Mehrabian menyoroti pentingnya komunikasi nonverbal. Model ini menyatakan bahwa komunikasi terdiri dari komponen verbal 7%, nada suara 38%, dan nonverbal 55%. Artinya, saat kita berkomunikasi, sikap dan ekspresi kita justru lebih berpengaruh daripada apa yang kita katakan. Jadi, model ini menekankan bahwa komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam mengekspresikan emosi dan sikap. Selanjutnya, komunikasi nonverbal dalam pengajaran. Komunikasi nonverbal memegang peranan penting dalam menyampaikan pesan dan membangun hubungan dalam pengajaran. Guru tidak hanya berkomunikasi melalui kata-kata, tetapi juga melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan alat bantu visual dan demonstrasi merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang meningkatkan pemahaman siswa dan juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, efektif, serta memperkuat pesan yang disampaikan secara lisan. Adapun peran dan pengaruh komunikasi nonverbal, perannya isyarat nonverbal berperan penting dalam membentuk suasana kelas, memengaruhi keterlibatan siswa, dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Isyarat nonverbal membantu mengekspresikan emosi seperti antusiasme, dorongan, dan empati. Berikutnya adalah pengaruh komunikasi nonverbal. Kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh guru memengaruhi tingkat keterlibatan siswa. Komunikasi nonverbal harus sesuai dengan pesan lisan agar tidak membingungkan siswa. Guru perlu peka terhadap bahasa tubuh siswa, karena dari situ bisa terlihat apakah mereka memahami materi atau mengalami kesulitan. Berikutnya adalah korelasi antara hubungan positif guru-siswa dan keberhasilan akademis. Hubungan positif guru-siswa dikaitkan dengan berbagai manfaat akademis, sosial, dan emosional. Siswa yang merasakan hubungan positif dengan guru cenderung lebih termotivasi, dan terlibat dalam pembelajaran. Hubungan positif berkontribusi pada kesejahteraan emosional siswa, mengurangi stres dan kecemasan. Sebaliknya, jika guru bersikap dingin atau terlalu kaku, murid bisa merasa canggung dan enggan berinteraksi. Dengan kata lain, komunikasi nonverbal berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kedekatan antara guru dan murid. Semakin baik hubungan ini, semakin mudah proses belajar berlangsung. Pentingnya kepekaan budaya dalam komunikasi nonverbal untuk efektivitas pengajaran. Kepekaan budaya dalam komunikasi nonverbal sangat penting untuk efektivitas pengajaran, terutama dalam lingkungan pendidikan yang beragam. Budaya yang berbeda mungkin memiliki norma dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap isyarat nonverbal. Kepekaan budaya memungkinkan guru untuk memahami dan menghargai perbedaan ini, menghindari salah tafsir yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya yaitu integrasi keterampilan komunikasi nonverbal ke dalam program pendidikan guru. Yang pertama yaitu ada model pelatihan khusus. Mahasiswa calon guru mengikuti pelatihan yang fokusnya khusus pada komunikasi nonverbal. Mereka belajar bagaimana menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara dengan efektif dalam mengajar. Yang kedua yaitu loka karya kepekaan budaya.
Diajarkan bagaimana memahami dan menghargai perbedaan komunikasi nonverbal di berbagai budaya. Contohnya, kontak mata yang sopan di satu budaya bisa jadi dianggap tidak sopan di budaya lain. Yang ketiga, observasi dan refleksi. Mahasiswa diminta mengamati guru berpengalaman, lalu merenungkan menilai cara mereka menggunakan komunikasi nonverbal. Ini membantu mereka belajar dari praktik nyata dan mengevaluasi gaya mereka sendiri. Yang keempat yaitu dosen, tamu, dan pakar. Mengundang pakar atau praktisi untuk berbagi pengalaman dan tips dalam penggunaan komunikasi nonverbal di kelas. Belajar langsung dari yang berpengalaman bisa memperkaya wawasan mahasiswa. Yang kelima yaitu analisis video. Mahasiswa menonton rekaman pengajaran milik sendiri atau orang lain, lalu menganalisis gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi. Jadi hal tersebut cara efektif untuk melihat apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang terakhir yaitu integrasi teknologi interaktif, menggunakan teknologi seperti simulasi, aplikasi interaktif atau AI untuk melatih komunikasi nonverbal secara digital. Contohnya aplikasi yang bisa mendeteksi ekspresi wajah atau suara untuk memberi umpan balik. Selanjutnya yaitu potensi kemajuan dalam teknologi dan metodologi pengajaran yang dapat mempengaruhi komunikasi. Yang pertama yaitu ada realitas virtual VR dan realitas bertambah AR. Guru dan siswa bisa masuk ke dalam lingkungan belajar virtual yang realistis. Mereka bisa berlatih komunikasi dalam situasi simulasi seperti ruang kelas maya. Yang kedua yaitu teknologi pengenalan isyarat. Teknologi ini dapat membaca gerakan tubuh atau bahasa isyarat dan mengubahnya menjadi komunikasi digital. Sangat bermanfaat untuk inklusi siswa berkebutuhan khusus atau pembelajaran nonverbal interaktif. Yang ketiga, konferensi platform daring. Alat seperti Zoom, Google Meet, atau Meet Teams memungkinkan komunikasi jarak jauh. Guru perlu belajar bagaimana menyampaikan ekspresi dan kehadiran meski melalui layar. Yang keempat yaitu platform pembelajaran multimedia. Platform seperti Canva, Padlet, atau Edpuzzle memungkinkan guru menyampaikan materi lewat video, gambar, dan audio. Ini membuat komunikasi lebih menarik dan membantu siswa yang memiliki gaya belajar berbeda. Yang terakhir yaitu ada alat umpan balik waktu nyata. Alat seperti Mentimeter, Kahoot, atau Google Form memungkinkan guru mendapatkan respon langsung dari siswa. Guru bisa tahu apakah siswa paham atau tertarik, lalu menyesuaikan komunikasi di saat itu juga. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu dampak komunikasi nonverbal dalam pengajaran sangat besar, yang berfungsi sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Melalui eksplorasi isyarat nonverbal yang bernuansa, penelitian ini menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan, dan elemen nonverbal lainnya dalam proses belajar mengajar. Kemampuan pendidik untuk memanfaatkan isyarat nonverbal secara efektif dapat mengubah pengalaman pendidikan, mendorong keterlibatan, pemahaman, dan hubungan guru-siswa yang positif. Baik, masuk ke sesi tanya jawab. Kalau dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, bisa langsung ke kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.